Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mabruk kita tetap mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi yang cerah, pagi yang berkah, kita diperkenankan hadir kepada Allah untuk pertama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita ikuti kajian tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan hadir kita ini senantiasa dicatat, ditulis sebagai amalan yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, lanjutan untuk nomor urutnya yaitu 252 dan 253. Hadis ini pendek-pendek, dua tema yang kita akan bahas pada kesempatan pagi ini. Yang 252 temanya Babu amrin nisa'i al-musalliyat wara'ar rijal an la yarfa'na ru'usahunna minas sujud hatta yarfa'ar rijal. Bab yang menjelaskan tentang perintah kepada para perempuan ketika melaksanakan sholat di belakang laki-laki ini hendaknya tidak mengangkat kepala mereka terlebih dahulu dari sujud sampai orang laki-laki itu sudah mengangkat. Ini tema yang pertama. Hadis yang dikutip yaitu hadis Sahl bin Sa'id. Hadis dari sahabat Sahl bin Sa'id qala, ia berkata, kana rijalun yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para jamaah laki-laki mereka melaksanakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akidi usrihim ala a'nakihim. Mereka itu mengikat sarung mereka pada pundak mereka. Kahai'atis sibyan, yang demikian itu seperti anak kecil. Wa yuqalu lin nisa, dan disampaikan kepada perempuan, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijal julusan. Janganlah perempuan itu mengangkat kepala mereka sampai makmum laki-laki itu sudah duduk dengan sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, 253. Babu khurujin nisa ilal masajid idza lam yatarattab alaihi fitnah wa annaha la takhruj mutibah.
bab yang menjelaskan bolehnya perempuan itu keluar ke masjid apabila tidak menimbulkan fitnah dan juga keluarnya itu tidak memakai wewangian. Ya, wewangian. Hadisnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahabat Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idasta'dzana timra'atu ahadikum, jika istri maksudnya, atau maksud di sini adalah perempuan, maksudnya istri. Jika istri kalian minta izin ilal masjid, untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah ya dicegahnya, jangan dilarang. Ya, dua-dua hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini dua hadis yang akan kita kaji, kita akan telaah, sehingga kita akan memberikan mendapatkan sebuah ilmu dari maksud kandungan dua hadis ini. Pertama, perihal tentang perintah bagi jamaah perempuan ketika melaksanakan sholat di belakang jamaah laki-laki. Ini jangan sampai ya perempuan itu mengangkat kepalanya ketika jamaah laki-laki itu sudah duduk atau sudah sujud atau sudah melakukan gerakan yang sempurna. Ya, sudah melakukan gerakan yang sempurna. Ketika Allah Akbar, ya Allah Akbar, ketika sujud ya sujud, ketika rukuk ya rukuk. Tapi permasalahan di sini adalah urusan sujudnya urusan sujudnya dan duduknya, yang nanti ada sesuatu yang memang perlu kita telaah, perlu kita bahas. Sehingga kenapa sih kok disebutkan seperti ini? Padahal ketika kita membahas tentang kita tidak boleh mendahului imam bagi jamaah semuanya, tidak boleh mendahului imam kalau imam itu belum takbir. Ya, tidak boleh. Ini musabaqah. Ya, musabaqah. Nah, kemudian yang telat lama pun juga tidak boleh. Nah, artinya ketika imam sudah takbir itu lama sekali. Ya, baru takbir. Padahal semuanya sudah jamaah takbir semua. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Sekarang permasalahannya itu mengarah ke sesuatu yang memang tertentu, yaitu ketika jamaah laki-laki itu waktu sujud untuk duduk. Nah, ini jangan sampai untuk jamaah perempuan mendahulunya, karena ada sesuatu yang memang perlu disampaikan untuk hadis ini, sehingga hal ini pun juga lebih difahami. Karena sejatinya itu pun sebetulnya sudah cukup dengan hadis yang berkenaan dengan ketika imam itu takbir, maka semuanya tidak boleh takbir duluan. Nah, ini permasalahannya apa? Baik, kita perhatikan. Kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu jamaah laki-laki pada saat mereka sholat bersama Nabi, akidi usrihim ala anakihim kahai atisibyan. Ya, mereka itu mengikat sarung mereka di anakihim, di leher mereka, ya, seperti anak kecil. Artinya bahwa pada zaman Rasulullah itu pun juga ada sebagian sahabat yang memang kalau sholat itu menggunakan kain yang terbatas, dan ini menunjukkan begitu miskinnya untuk sholat saja kainnya pakai ikatan, ya, diikat di leher mereka, ya, di leher mereka. Ini seperti anak kecil, ya.
kita bisa membayangkan kalau anak-anak kecil, kalau sekarang sih ya langka sekali untuk menggunakan sarung. Yang paling banyak kan langsung celana ya. Ini permasalahannya adalah kalau anak-anak di kampung dulu itu seringkali pakai sarung. Nah, kemudian sarung itu kan diikat ke leher. Ya kayak seperti Superman tuh. Yang jenengan bisa membayangkan ya. Diikat ke lehernya seperti Superman itu. Tetapi hal ini sarung gitu, sarung. Nah, kalau sarung nanti kan depan belakang kan juga harus tertutup. Cuma yang dimaukan di sini adalah bagaimana para sahabat itu memiliki kain yang terbatas yang diikatkan ke lehernya sehingga yang kanan itu ke kiri, yang kiri ke kanan sehingga saling mengikat. Ini saking terbatasnya ya pakaian mereka gitu. Pakaian mereka. Kalau seperti kita itu kan nggak sampai gitu, nggak sampai. Baju aja gonta-ganti kan ya. Sarung pun juga banyak dan itu pun juga pakai sarung, bukan untuk atas. Nah, ini zaman dulu, zaman Rasulullah itu ada beberapa sahabat yang sampai seperti ini. Nah, kemudian lagi permasalahannya disampaikan kepada para jamaah perempuan, jangan sampai mengangkat kepalanya lebih dulu hingga jamaah laki-laki itu betul-betul duduk sudah sempurna gitu. Artinya gini, kalau sudah memakai kain yang terbatas kemudian diikat. Lalu ketika sujud, ya maaf, akan terlihat gitu. Terlihat. Lah kalau sudah terlihat seumpama jamaah perempuan itu mengangkat kepalanya lebih dulu, apa yang terjadi? Kelihatan. Jadi jangan sampai perempuan itu mengangkat lebih dulu sebelum jamaah laki-laki itu adalah sudah duduk dengan sempurna. Nah, berarti apa? Beberapa sahabat yang memang miskin, tidak mampu, dan kain yang mereka gunakan untuk sholat itu sangat-sangat minim, sangat-sangat terbatas. Jangan sampai ngelowos gitu loh. Arti ngelowosnya kalau lihat di belakang bangun duluan, bangkit duluan, maka akan terlihat. Nah, ini yang kedua, kita perhatikan bahwa zaman Rasulullah itu adalah sholatnya jamaah laki-laki di belakang Rasulullah, kemudian sholatnya jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki. Dan itu terlihat bagi perempuan itu melihat jamaah laki-laki gitu. Melihat jamaah laki-laki. Sehingga kita perlu mengerti kenapa sih hadis timbul Rasul mengatakan khairus sufufi rijal awwaluha wa khairus sufufi nisa akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki kan depan. Kemudian sebaik-baik saf bagi perempuan di belakang. Nah, ini maunya bahwa ini agar jangan sampai terlihat ya wajahnya bagi perempuan oleh laki-laki, makanya dibelakangkan sekalian. Nah, ini zaman dulu belum ada tabir, belum ada. Ini kan buktinya ini langsung dibelakangkan oleh Rasulullah, yang paling terbaik di belakang. Jangan sampai laki-laki bisa melihat ke belakang. Ternyata ini perempuan pun juga masih melihat ya ke depan. Ini belum ada tabir. Lah kalau sudah ada tabirnya, lain lagi sudah permasalahannya. Sehingga hadis itu dimaknai bahwa sebaik-baik sop bagi perempuan ya tetap sebagaimana laki-laki. Karena sudah tidak dikhawatirkan lagi untuk nampak, ya, tidak dikhawatirkan lagi untuk terlihat bagi jamaah laki-laki ketika menoleh ke belakang. Nah, ini yang perlu kita telaah untuk poin-poin yang perlu kita pahami perihal zaman dulu itu
kainnya terbatas bagi sebagian jamaah. Ya, Masya Allah. Sehingga diceritakan dalam satu riwayat yang setara dengan ini, man kana minkunna yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara para perempuan itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala tarfa' ra'sah, janganlah ia mengangkat kepalanya, hatta narfa' ru'usana, sampai kami jamaah laki-laki itu mengangkat kepala kami. Kenapa? Karohiyata ayyaraina auratir rijal lisigari usrihim. Ya. Karena ini merupakan larangan, ya, merupakan larangan yang apabila auratnya jamaah laki-laki itu terlihat dikarenakan ya kecilnya sarung mereka, kecilnya sarung mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pentahqiq hadis ini mengatakan hadis hasan li ghairihi. Nah, kemudian Abu Hurairah bercerita, laqad ra'aitu sab'inah min ashabis sufa. Sungguh ya, aku ini pernah melihat sebanyak 70 para sahabat sufa, ahli sufa. Ma minhum rajulun alaihi ridaun, yang mereka itu tidak memiliki kain. Yang mereka itu tidak memiliki kain, namun yang mereka miliki imma izarun, ya, artinya tidak memiliki kain banyak, tapi yang mereka miliki sarung, wa imma kisaun, atau kain. Ada terbatas yang mereka miliki. Qad robatu fi anakihim, mereka mengikat kain-kain mereka ketika melaksanakan sholat itu ke lehernya. Faminha ma yablughu nisfas saqaini, di antaranya sampai diikat ke lehernya itu ada yang sampaikan itu terangkat ke separuh betis. Ke separuh betis. Wa minha ma yablughul ka'baini, dan juga ada yang sampai mata kaki. Fayajma'uhu biyati, maka ya mereka pegang yang bolong itu dengan tangannya. Karohiyata anturo auratuhu, ya, yang hal ini jangan sampai terlihat auratnya gitu, jangan sampai terlihat auratnya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang ternyata di antara sahabat Rasulullah SAW itu adalah para ahli sufa. Ini kebanyakan sampai disebutkan oleh Abu Hurairah itu sebanyak 70 sahabat ahli sufa. Ahli sufa itu orang-orang miskin yang ditempatkan Rasulullah itu berada di masjid. Nah, orang-orang miskin. Makanya kalau sholat kainnya terbatas, maklum. Ini ahli sufa, orang-orang yang ditempatkan Rasulullah. Mereka tidak punya tempat tinggal dan juga pekerjaan pun juga sulit, sehingga langsung saja untuk tempat tinggal diletakkan Rasulullah di masjid itu. Nah, ini memperingan dan juga menjadikan ya pertolongan ya bagi Rasulullah untuk menampung orang-orang miskin. Makanya kadang-kadang kita jumpai di masjid-masjid itu ada juga yang menampung mahasiswa. Ya, mahasiswa yang dari luar Jawa, untuk sudahlah kita nggak usah kontrak, nggak usah ngekos, langsung saja tidur di masjid, mungkin di lantai 2 atau di biliknya masjid, sehingga mereka pun juga diharapkan untuk membantu masjid. Nah, ini tidak salah, untuk membantu orang-orang yang memang kekurangan dalam hal mungkin materi ataupun untuk biaya perkuliahan anak-anak mahasiswa itu banyak sekali kita jumpai untuk ditampung oleh takmir masjid di masjid sebagai tempat tinggal sementara. Ini seperti ahli sufa dulu, seperti ahli sufa dulu. Nah, dari hadis ini tentu banyak ya pelajaran-pelajaran yang kita
telaah, kita petik, yaitu boleh, ya, bolehnya dengan menggunakan kain yang terbatas ketika melaksanakan sholat. Tapi syaratnya tetap bahwa kedua pundak ini tertutup. Kedua pundak tertutup. Nah, ini pun juga dijelaskan oleh para ulama untuk keabsahan tentang sholat yang hanya menggunakan kain yang terbatas, kedua pundaknya tertutup. Kemudian yang tadi terangkat mungkin sampai ke pertengahan betis atau sampai kedua mata kaki. Ya, ini. Kemudian ketika sempit sarung itu kecil, Rasul pun juga mengatakan wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jika kain atau sarung itu sempit, maka jadikan sebagai sarung. Jadikan sebagai sarung. Kalau sarung kan tinggal masuk, kalau masuk kemudian tinggal mengikat ujungnya, yang kanan diikat ke kiri, yang kiri ke kanan, saling mengikat, sehingga ya dimungkinkan tidak akan sulit untuk lepas. Nah, ini yang pertama, pelajaran untuk hadis yang barusan sebagai tambahan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa menunjukkan begitu miskinnya dari sebagian sahabat-sahabat Rasulullah itu sampai sholat saja menggunakan kain yang terbatas. Kain yang terbatas. Tapi ini boleh. Kemudian seandainya itu ngelingkap, terbuka, maka itu dipegangi. Sehingga geraknya tangan ketika sholat mungkin sarungan, pakai sarung, kemudian sarung ini tak khawatir ngelingkap, maka harus ditutup, dipegang agar tidak sampai terbuka dengan tangannya itu. Gerak seperti ini tidak ada masalah ketika seorang itu sedang melaksanakan sholat. Atau mungkin ketika sholat sarungnya melorot, sarungnya lepas, dipakai, ya diikat lagi, tidak ada masalah, dan harus wajib untuk mengikat lagi sehingga tidak sampai lepas. Mungkin bajunya saking goponya lupa, ini beberapa baju ini kancingnya tidak terkunci, dipakai, dikunci. Nah, mungkin depannya ngelowos, malu dengan siapa? Nggak ada yang ngelihat, malu dengan Allah. Maka kunci-kunci baju yang tidak terkunci tadi dikunci pada saat sholat. Pada saat sholat ini tidak mengapa gitu. Atau pakai peci yang nyaman untuk dipakai sholat, ternyata ketika rukuk, ketika sujud jatuh, bagaimana respon kita atau reaksi kita? Dibiarkan atau kan pakai lagi? Pakai lagi. Mungkin pakai sajadah kemudian terlingkap, kena kipas angin atau kena angin, kita tata lagi itu. Ini demi kesempurnaan sholat, dan itu tidak mengganggu tentang kekhusyuan sholat kita, dengan ketentuan bahwa menatah kembali itu pun tetap konsentrasi akal kita dari bacaan sholat yang kita baca. Nah, ini hadis yang pertama, yaitu 252. Kemudian yang kedua, bab khurujin nisa ilal masajid, bab yang menjelaskan tentang bolehnya perempuan berangkat ke masjid idza lam yatarattab alaihi, ketika tidak menimbulkan fitnah. Kemudian wa annaha la takhruj mutibah, dan keluarnya perempuan itu tidak menggunakan wewangian. Nah, wewangian, tentu wewangian ini adalah yang memang terlalu berlebihan. Kalau wangi-wangi sederhana itu pun juga tidak ada masalah. Nah, baik, kita perhatikan hadisnya. Hadis Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idasta
adzanati imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Apabila salah seorang istri kalian minta izin untuk keluar melaksanakan sholat di masjid, maka janganlah dicegah. Ya. Ini sebetulnya di hadis yang lain Ibnu Umar ini kan sangat cemburuan dengan istri. Ya. Istrinya kalau keluar, masya Allah, tidak diperkenankan. Sampai sholat ke masjid itu tidak diperkenankan. Ini awal mulanya. Nah, kemudian ketika istrinya minta izin ke masjid tidak diizini oleh Ibnu Umar, maka istrinya bilang gini, Rasulullah itu bilang bahwa jangan kau cegah. Ketika para istri hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat, jangan kau larang. Maka Ibnu Umar baru menyadari, kemudian diam atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di hadis yang lain, ini semakna dengan hadis yang 254 juga, ya. Yaitu la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau cegah, jangan engkau larang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba-hamba wanita. Ya. Berangkat ke masjid Allah, walakin, ini tambahan di hadis yang lain. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Tetapi keluarnya mereka itu tidak berhias. Ini biasa saja gitu loh. Maksudnya tidak berhias itu berlebihan. Kita tetap disuruh, diperintah para perempuan itu rapi, untuk menata dirinya agar jangan sampai menghadap ke Allah saja itu seperti bangun tidur. Ini jangan sampai. Maksudnya berhias ini adalah masya Allah. Ini mungkin ya yang berhias-hias perempuan itu kan kalau mau kerja perhiasannya atau pakai pakaiannya pun juga luar biasa. Kemudian ketika mau tampil atau mau hadir di undangan itu kan pakai baju yang bagus-bagus, atau tampil di sebuah pertemuan apapun. Ini rata-rata perempuan itu hiasnya luar biasa. Ya, perhiasan apa itu menghiasnya. Lah untuk hal ini ke masjid jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau menghias diri agar bisa rapi, ini pun memang harus. Kemudian jangan sampai memakai wewangian, ini pun juga ya jangan sampai berlebihan gitu loh. Kalau sekedar wangi, masa sih baju atau mukena yang dipakai itu kan baunya tidak enak kemudian dibiarkan. Ya secukupnya untuk bisa ya nyaman samping kanan kiri kita, ataupun kita sendiri ketika pakai baju, pakai kain, khususnya dari perempuan tadi, nyamannya pakai apa gitu. Nah, sehingga tidak bau ya menarik terhadap kaum laki-laki. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita tidak diperkenankan untuk mencegah, melarang istri kita itu minta izin keluar dalam rangka untuk melaksanakan sholat ke masjid. Ini yang pertama. Melebarnya, kita pun juga tidak diperkenankan untuk melarang istri mengikuti kajian di masjid, istri untuk meramaikan masjid, istri untuk acara-acara kegiatan di masjid. Ini tidak dibolehkan, tidak diperkenankan bagi suami untuk melarangnya. Ya. Dengan ketentuan jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Nah, kemudian jangan sampai memakai wangi-wangian yang ya bisa menarik ataupun yang masya Allah berlebihannya itu. Ini tujuannya apa? Kita perhatikan dalam surat Taubah 18 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir
Ya, wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, wa lam yakhsha illallah fa asa ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah, maksudnya memakmurkan masjid-masjid Allah, itu satu orang yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, yang mereka itu takut hanya kepada Allah. Maka yang demikian ini, semoga orang-orang yang demikian ini ya termasuk orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk. Lah mendapatkan petunjuk ini, memakmurkan masjid ini direbut ya oleh kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Nah, ini maksud hadis, kenapa sih kok tidak boleh dicegah? Ini karena masjid Allah. Sehingga nggak boleh untuk mencegah istri untuk berangkat ke masjid. Larangannya tadi cuma jangan sampai timbul fitnah. Jangan sampai berhias sehingga mendatangkan orang laki-laki untuk tertarik ke situ. Karena tujuannya lain gitu, tujuannya lain. Nah, tujuannya satu untuk ibadah, untuk mencari ilmu, untuk berdakwah. Semuanya itu diperkenankan. Dengan tujuannya adalah fastabiqul khairat. Sama-sama dalam hal-hal yang memang perlu dikaji, perlu dibahas, di mana letak titik permasalahannya, sehingga kaum laki-laki itu pun juga memperkenankan kaum perempuan atau istrinya atau anaknya untuk berangkat ke masjid. Nah, yang berikutnya, wajibnya bagi istri meminta izin untuk keluar. Ini ke masjid saja, padahal itu tujuannya mulia. Ini diwajibkan untuk minta izin. Minta izin. Apalagi tidak ke masjid gitu loh. Ya, apalagi tidak ke masjid. Maksudnya mungkin kerja bagi ibu-ibu yang memang membutuhkan untuk kerja. Nah, tentu keluar rumah, maka bagi istri itu pun juga wajib izin ke suaminya. Ini menunjukkan apa? Kalau antara istri, ya, artinya istri-istri itu minta izin ke suaminya dalam rangka kegiatan di luar. Ini agar tetap terjaga, tetap terkontrol, dan jangan sampai menimbulkan fitnah, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau istri keluar selalu izin suaminya, dan suami pun juga mengizini dengan maksud-maksud yang memang ya jelas, tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh suami itu. Nah, inilah kewajiban suami untuk menjaga ya istri agar jangan sampai menyimpang dari aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hadis ini yang perlu kita telaah. Kemudian 254 tadi tambahannya, dan memang berkenaan dengan ini sehingga kajian hadis ini 252, 253, 254 ya untuk perihal tentang yang 253, 254 itu tidak diperkenankan bagi suami melarang istrinya menunaikan ibadah ke masjid. Nah, kiranya itu ya saged dipun tampi. Jelas ya? Oke. Baik, cukup nggih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.